Oke ya, saya lanjut. Ini tuh belum ini juga. Oke ya, dilanjut. Ini nanti login. Loginnya itu dengan SPP, passwordnya server. Terus klik registrasi. Nah, habis registrasi klik baru. Ini nanti yang harus bisa pendaftaran ini karena memang tugas pendaftaran ya. Nah, ini barunya di bawah. Oke. Ya. Klik baru. Boleh? Silakan. Ke sana kejauhan ya. Oke. Dari sini, ini kan katakanlah ada pasien yang datang, itu pasien nomor 1 berarti kan ya. Pasien nomor 1 ini dia mau ke siapa? Pilih unitnya dulu. Nah, ini kalau ada tanda klip seperti ini, berarti ini dipilih. Diklik. Misalnya mau ke poli penyakit dalam, pilih poli penyakit dalam. Diklik di sini. Nah, kalau sudah dipilih jadi merah seperti ini, tekan spasi di keyboard. Pokoknya di aplikasi Kansa ini, kalau kita milih eksekusinya spasi. Nah, ini dia akan masuk ke sini kan. Terus dokternya mau ke siapa? Diklik lagi kaca pembesar. Ini tanda klipnya. Pilih dokternya, tekan spasi. Oke. Yuk, lanjut. Nah, ini siapa sih pasiennya? Pilih di sini di nomor rekam medis. Ada tanda klipnya. Oke ya, ada tanda klipnya. Nah, ini nanti diketik nih. Kalau ada yang seperti ini nanti nama pasiennya siapa, tempat tanggal lahir. Nah, ini pada saat jenis kelamin, golongan darah. Nah, kalau di tanggal lahir, ini bisa dipundurin kalendernya, ya kan? Atau diketik, misalnya 0101 tahun 2000. Tinggal enter, umur akan terhitung otomatis. Oke ya, ini nanti nama ibu. Kalau ada seperti ini dipilih, ya. Nah, silahkan. Nanti suku bangsa juga, misalnya suku bangsanya apa, terus asuransinya apa. Kalau nggak muncul di sini, tekan ini nih kaca pembesar supaya muncul. Nah, itu ya. Terus nomor peserta, nomor telepon, alamat, kelurahan, kecamatan. Nah, kalau sudah beres nanti disimpan. Hasil simpanannya dia akan masuk ke data pasien ke sini. Nanti akan paling atas. Ya, oke. Nah, ini nanti tinggal dipilih, diklik, tekan spasi. Nah, dia akan masuk ke sini, disimpan. Oke, gitu. Yang pendaftaran siapa? Saya, Pak. Oke, ini belum masuk ya? Sabar. Itu udah belum masuk juga ya? Kok aneh ya? Jangan-jangan database SML-nya belum. Oke, coba bentar saya masuk dulu ya. Masuk gak? Yang itu ada yang masuk gak? Belum ya? Jeepnya sama kan? Akun jeepnya sama kan? Coba Pak. Ini tim pendaftaran kan yang paling utama nih. Gagal kalau nggak bisa. Bahaya. Iya, makanya. Kompleks semakin meningkat nanti. Ya, dicoba-coba ya. Yang wajib pendaftaran silahkan. Kalau yang lain mau coba silahkan. Nah. Dasar harus dipegang terus. Oke, nah ini tadi kalau sudah didaftarin, itu nanti kan kita nggak bawa berkas lagi si pasien. Bukti dia didaftarkan itu apa? Kita printkan bukti register. Nah, bukti register diklik di sini, double klik di nama dokternya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, ini nanti modal pasien buat kemana-mana, ke poli, ke lab radiologi, ke farmasi, dan ujungnya nanti di kasir kasihkan ini. Mau pasien umum, pasien BPJS kasihkan ke kasir. Kalau pasien umum berarti nanti dia bayar kan? Berdasarkan bukti register ini, pasien BPJS berarti dia sudah selesai pembayarannya, pelayanannya. Sehingga nanti kasir harus meng-closing tiap hari, menutup billing. Kenapa ditutup billing? Karena nanti pada saat besok tim Kesmik untuk pengklaiman dia bisa langsung jalan. Karena billing udah di-closing, tinggal masukin diagnosa gitu ya.
Tuh biar biar cepet, jangan sampai nanti IRM-nya jalan, pengklaimannya mandeg. Akhirnya nggak jadi duit kan. Nah, gimana caranya si RM oke, pengklaiman juga oke. Di M-Sani memang pas awal-awal lumayan ruwet itu pas awal-awal. Pas bulan Mei itu sampai sore sih pas awal-awal implementasi, tapi ternyata masalah itu bisa diurai. Saya datang kemarin jam 12 sudah oke ternyata. Pasien segitu banyaknya sudah nggak semeraut lagi. Itu ya. Nah, memang sudah ada kerasanya lah. Oke. Nah, silahkan tim pendaftaran dicoba ya. Itu udah kebuka belum? Sudah? Banyak pendaftaran bukan? Ini? RM. Nah, itu belum juga ya. Oke. Sekarang geser ke rawat jalan, ke poli. Ya. Ini nanti teman-teman poli di sini. Nanti saya keliling ya. Oh belum. Oh yaudah saya terangin dulu. Di ini dulu aja. Nanti kalau itu nanti saya bantu ya. Ini diklik di sini di rawat jalan. Nah, ini kan pasiennya. Diklik pasiennya. Pada saat datang itu berarti nanti kalau pasien baru dilakukan pengkajian awal keperawatan. Kalau untuk dokter pengkajian awal medis. Kalau kunjungan ulang berarti langsung ke swab, gitu ya. Jadi tidak dikerjakan dua-duanya. Udah mengerjakan asesmen awal kok langsung swab gitu ya. Itu malah terlalu banyak pekerjaan sebenarnya. Jadi pekerjaan tidak perlu, maksudnya kalau udah asesmen awalnya ngapain dimasukin swab lagi, kecuali kalau dia kontrol lagi baru masukin ke pengkajian ulang gitu ya, pengkajian lanjutan. Nah ini diklik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal keperawatan. Nah ini yang ada nih ya, keperawatan umum, gigi mulut, kebidanan kandungan, bayi anak, psikiatri, geriatri. Kalau yang belum ada silahkan pakai keperawatan umum aja dulu, sambil kita berproses, kita nanti akan masukin lagi ya. Karena memang banyak banget sih formnya. Dan memang karena Kansa ini sifatnya gratis dan open source, itu tiap hari itu ada update-nya. Sehingga mungkin nanti pada saat ya 2024 juga mudah-mudahan sudah mulai lengkap lah ya. Bila dibandingkan CMRS lain, jelas yang lain ketinggalan sama ini sih. Karena memang kalau saya lihat, saya aja kadang tidak update tiap hari, tapi yang membuatnya itu dia mengupdate tiap hari ya. Oke, penilaian awal keperawatan umum seperti ini. Nah ini nanti diisi. Nanti kalau sudah login dengan username dan password masing-masing akan terisi otomatis. Kalau sekarang kita posisi login dengan admin, jadi ini tidak terisi, jadi harus dipilih. Nah ini ya, ini diisi ke bawah terus. Nah ini nanti kalau yang masalah keperawatan apa? Misalkan nyeri itu di apa? Dirawat gitu ya. Nah nanti kita bikin masternya. Kalau nggak salah ada 3 buku ya, SDKI, SLKI. Nah itu nanti patokannya itu. Nah itu nanti tinggal disimpan. Hasil simpanannya nanti akan masuk ke sini. Itu ya. Ini saya kasih contoh yang sudah tersimpan. Oh kok nggak ada ya? Berarti nanti harus diisi dulu nih. Nanti di sini nanti bisa di print out kan, tapi sebenarnya kalau udah IRM nggak usah sih. Nanti kalau misalkan butuh buat akreditasi beberapa tahun ke depan itu tinggal di screenshot aja formnya. Oke, ini yang awal keperawatan. Kalau yang awal medis nanti di sini. Nah ini ya, awal medis umum, kebidanan kandung ini lumayan lengkap sih untuk spesialis-spesialisnya. Ya misalkan untuk penyakit dalam. Nah ini seperti ini. Oke, dari sini pasiennya nanti kalau misalkan dia kunjungan ulang berarti dimasukin ke swabnya di sini, dipilih pasiennya, double klik di kode dokter. Nah ini swabnya ya, swab. Terus nanti ada tindakannya, misalkan penanganan dokter itu pemeriksaan dokter, di sini masukinnya. Ini kaitannya dengan tindakan yang dilakukan ke pasiennya. Itu nanti bisa juga untuk jasa medis sih buat dokternya. Misalnya pemeriksaan misalnya pemeriksaan berkala. Nanti ini menyesuaikan dengan yang punya rumah sakit. Kebetulan masih saya proses masukin ya. Nanti kalau kita running hari Jumat, hari Sabtu itu mudah-mudahan sudah semua. Oke ya, ini tinggal disimpan. Hasil simpanannya di mana? Di sini, di tindakan yang dilakukan. Jadi kita memastikan sudah tersimpan itu dari sini. Oke, ini penanganan dokter. Kalau misalkan ada penanganan petugas,
Misal penanganan petugas itu kayak ganti balut gitu ya kalau di poli bedah. Terus apalagi misalkan pasang IUD sama spesialis ya. Ya pokoknya tindakan-tindakan yang dilakukan sama perawat petugas itu dimasukkan di sini. Ada lagi kolaborasi penanganan dokter dan petugas. Misalnya kalau di IGD itu bedah minor, nanti operatornya siapa, terus asistennya siapa, itu ya. Terus nanti di sini. Saya lanjutin acara dulu. Oh siap dok, silahkan. Oke. Nah di sini nanti kalau swab itu kan diagnosa klinisnya nanti masuk di sini di assessment. Misalkan observasi tipoid fever atau observasi demam berdarah gitu ya. Sini. Nah sedangkan diagnosa yang ini adalah diagnosa kode ICD-nya. Biasanya buat pengklaiman sih. Tapi bisa juga nanti memang buat RM-nya juga. Misalkan ini diagnosanya A01. Nah ini tinggal dicentang saja yang sesuai. Misalkan ada lagi diagnosa yang lain, misalnya dengue gitu ya, dengue. Nah ini, jadi bisa lebih dari satu diagnosanya, tinggal disimpan. Oke, dari sini ada apa lagi? Nanti ada permintaan lab sebelah sini. Jadi kalau mau mengorder lab dari rawat jalan, dari poli atau dari IGD atau nanti dari rawat inap, jadi kita nggak pakai kertas lagi, cukup permintaan lab dari sini. Tuh, dan akan terkoneksi. Kalau permintaan lab ke lab, radiologi ke radiologi, termasuk resep, akan langsung muncul di sana dan akan muncul alarm. Jadi nanti kalau ada permintaan lab itu akan bunyi di labnya bahwa memang ada yang minta lab, gitu ya. Nah nanti indikasi klinisnya apa? Misalkan DBD. Informasi tambahannya misalkan cito. Periksa apa nih? Hematologi darah rutin. Nah diklik, nanti ini tinggal dicentang. Kalau centang semua berarti pilih semua, tinggal disimpan. Yes. Ya. Terus yang radiologi sama permintaan radiologi. Nah ini nanti informasi tambahannya apa, diagnosa klinisnya apa. Misalkan mau diperiksa torak PA, centang, klik simpan. Yes. Oke. Sudah itu nanti ada input resep. Nah, yang lab sama radiologi tadi itu kan diperiksa sama dokternya, sama lab sama radiologi. Nanti nggak usah di print out kan hasilnya. Kita lihatnya dari mana? Pada saat pasien balik lagi ke poli atau kunjungan berikutnya, lihat aja di sini di riwayat pasien. Nah, ini akan muncul riwayat-riwayatnya. Nah, oke ya. Seperti ini. Nah, terus nanti pas balik lagi itu alarmnya. Bukan error itu, bukan error. Tugas radiologi tugas lab. Iya. Oke, nanti ada input resep. Input resep sebenarnya dokter sih yang input, tapi karena memang kita targetnya perawat dulu, perawat harus bisa dulu. Apalagi kita lagi nunggu sarana dan prasarananya kan. Nanti perawat oke, dokter juga nanti bisa kita lakukan pelatihan juga buat dokternya, tapi biasanya nanti minta tolong perawatnya dulu pelan-pelan. Makanya teman-teman di poli nanti mohon agak bersabar gitu ya. Nanti lama-kelamaan juga dokternya oke. Oke, ini misalkan kita mau resepin akar bose. Akar bose di keyword aja di bawah. Misalnya resep berapa nih? 10. Aturan pakainya 3x1. Itu ya. Misalnya akrios. Nah 10 3x1. Simpan. Yes. Oke ya. Yuk silahkan dicoba. Mau saya daftaran dulu pasiennya. Silahkan teman-teman coba. Oke, saya bantu yang masih belum bisa kebuka aplikasinya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah ini klik ini itu. Apa ini? Oh oke. SPP kecil. Jangan pakai caps lock. Mati caps lock.
SPP Cerper. SPP Vespa server P-nya Vespa lagi. Nah gitu. Iya silakan dicoba. Oh mau rawat inap ya? Biasanya rawat inap hari kedua sih. Registrasi Ya udah saya terangin aja. nanti pasiennya sudah Kalau cacat pilih aja yang kalau nggak ada cacat fisik yang sertip aja Mbak atau tidak ada? Ada pilihan. Strip. Tidak ada ini. Silahkan. Insya Allah. Spasi. Ya, lama-lama jadi lagi. Tap. Bisa tap. Pembesaran katanya. Pembesar. Oke, untuk rawat inap buka tab rawat inap. Ini nih menu yang rawat inap yang ada atas. Oke ya. Nah ini sama seperti tadi sih. Nanti pada saat datang itu kita input ini dulu PJ Ranapnya dulu siapa DPJP-nya. Diklik di sini, ya kan? Klik kanan, input dokter PJ Ranap. Oke ya, dokter PJ Ranap muncul kan? Diklik dulu. Oke, saya ulang lagi ya. Klik rawat inap, pilih. Oke, klik kanan, input dokter PJ Ranap. Oli yang belum ada. Klik dulu ini. Oli yang belum ada. Ya pakai ini dulu aja, umum dulu aja. Input tuh dokter Pejarana. Oh, bentar. Oke. Ini diklik dulu pasiennya, klik. Nah sampai naik ke atas ini. Ya kan kalau diklik itu, nah baru diklik kanan. Tadi saya langsung klik Oke. Nah ini kan dokternya di sini. Nanti bisa di keyword di dokternya. Kalau banyak banget berarti di keyword aja. Kalau cuma sedikit ya dipilih aja, klik simpan. Nanti akan turun ke bawah. Berarti kalau muncul ke bawah ini dia sudah tersimpan. Oke ya. Klik simpan. Oke saya nggak nyimpan, silahkan dicoba aja. Nah setelah itu nanti sama alurnya. Berarti kita lakukan assessment awal. Kalau perawat pakai perawat, dokter berarti dokter. Nah ini diklik kanan, daftar rekam medis, penilaian awal. Nah ini ya, ada keperawatan umum, terus ada kebidanan. Berarti baru ada dua nih. Kalau yang lain pakai keperawatan umum saja. Terus kalau kebidanan berarti pakai ini, gitu ya. Terus untuk dokter nanti ada medis umum, medis kebidanan, medis hemodialisa, dan fisioterapi. Oke, nah ini seperti ini. Silahkan. Oke, diisi sampai bawah. Nah, terus yang lainnya nanti swabnya di sini. Di double klik di nomor rawat. Nah, ini swabnya di sini. Biasanya nanti satu sip itu satu swab. Itu ya. Oke. Terus sama seperti rawat jalan tadi, nanti ada permintaan lab, ada permintaan radiologi, ada input resep. Yuk, silahkan dicoba. Kalau untuk status ini diinput Sementara ditulis aja ini sesuai nomor, nanti misalkan yang bermasalah yang mana nomor 1 gitu kan, misalkan kepalanya robek gitu. Ini nanti gini, kalau dari sini caranya saya kasih tahu caranya yang di sini ya. Nah dari provinsi dulu, diklik di sini, tekan tanda panah ke atas.
Ditekan sini. Tekan situ tanda panah atas. Nah, yuk ketik Riau coba. Nah kan, ini centang. Kalau nggak muncul, saya muncul kok. Harusnya muncul. Coba tunggu. Coba. Bentar. Ini di sini. Klik. Oh ini udah ada tadi kan? Coba. Sudah ada ya. Masa harus pegang saya terus. Ini rekan medik, kajian awal, perawatan umum. Nah, sih kan tadi setnya. Tak pakai tadi banyak kelebihan pakai spasi. Ya. Pilih ini Kepulauan Riau. Terus nanti kabupaten tanda panah atas lagi. Nah, ada apa aja? Bintang. Ya, taruh sini lagi kecamatannya. Kecamatannya apa di sini? Bintang Timur. Kelurahannya Kijang Kota. Nah, berarti ini nanti alamatnya ya di sini. Oke. Nah, itu ya, silahkan dilanjutkan. Saya keliling. Kenapa? Errornya apa? Oh, ini kayaknya udah ada yang milih. Kan kita pasti cuma satu. Nah, kalau seperti ini, pokoknya nanti kalau ada error, tadi kan pada saat muncul itu ada kotak hitam. Ya. Nah, kotak hitamnya nanti dikomunikasikan ke IT-nya, ini error nih, oh kotak hitamnya ini, tuh duplikat. Berarti udah ada yang set dokter. Kamera ada nggak apa-apa. Yuk. Kalau udah pilih dokter lain. Orang harganya mirip. Yuk, silakan. Enakan bikinnya atau yang sebelum? Ibu udah bisa. Tapi ini bisa ikutan ya. Udah ada ini kayak dokter. Cari yang lain aja. Kalau nggak udah itu nanti saya kasih pasien lagi. Iya, udah ada yang milih jadi nggak bisa. Jadi lagi. Tadi sudah ada yang Terus bang simpan mas. Ini. Tripod aja dia. Bang Reza harus disimpan. Tripod di rumah aja dia. Oh, Bang Reza. Kantor. Awalnya ini taruh sini aja nih. Besoknya diambil. Bang Reza. Harus simpan ini ya. Ya. Oh, instansi ini sih dulu. Bisa diganti dari pendaftarannya gitu. Bisa. Jadi banyak kan cara dirawat ya. Bisa di sini. Ada menunya. Di road itu punya Pak. Berarti kita kalau lakukan pendaftaran aja ya. Bisa langsung pendaftaran, bisa langsung diganti tergantung anunya nanti. Kalau misalkan kebijakan rumah sakit, oh harus orang pendaftaran, berarti nanti langsung pendaftaran. Oh ternyata dirawat tidak bisa, sudah. Nanti kita kan ke data pasien. ada hak akses masing-masing. Si hak akses itu misalkan perawat-perawat inap boleh nggak ganti jenis bayar? Kalau boleh kita kasih. Jadi fleksibel saja. Pijit apa? Udah. Oh ya, udah. Ada. Tadi dia klik kan. Karena nggak ada dokternya kita nggak bisa mengakses ini ya Pak. Enggak, itu bisa sih. Itu bisa. Itu nanti kan buat sertifikat gitu ya. Yuk lanjut yang lain, asesmen awal keperawatan. Keluar. Kalau udah keluar ya. Anggap aja udah diisi ya. Keluar. Oke. No. Rawat inap, rawat inap lagi. Rawat inap. Pilih pasiennya. Pilih pasiennya. Pilih kanan. Coba ke Data rekam medis. Ya, data rekam medis atas. Nah, itu atas. Penilaian awal. Nah, itu coba banyak pilih yang keperawatan kebidanan aja di sini. Belum lagi. data pasien. Yang atas, yang kedua. Nah, yang satu ini banyak keperawatan umum saja, tinggal beda. Terus cari. Yuk, diisi. Oh. Kalau yang tadi itu daftar pasien baru. Kalau pasien lama ke data pasien, habis itu klik pasien. Itu berarti kalau misalnya Ini kalau mau dia udah berobat.
di rekam medis ke tamat Misalnya namanya nggak ada kita cari di sini. di refresh. Kalau misalnya udah di cancel di refresh. Kalau misalnya udah terlalu banyak tuh dicari, coba cari di keyword. yang resep yang di atas itu dibuat. Coba yang paling bawah aja. Coba simpan. Udah resep. Enggak apa-apa. Pak izin, ini misalnya kan kayak gini kan ada fraktur, berarti nanti kalau kita ketik ada baru sini di bagian mana gitu kan? Fakturnya di mana? Ada habis itu bang ini kan. Klik ini spasi. Nah, Ini cara daftarnya. ini ada proses mau pendaftaran, tinggal pilih poli, pilih daftar. Ini polinya nih. Tidak ini di sana ada mau poli. Ini keyboard warnanya paling sama. Nggak mau takut. Yang nanti aja. Poli mata. Kan beberapa mata. Pilih daftar. Oh, dokternya nggak otomatis ya? Ini kan ada spesialis. Ada namanya kontrol. Nada kedua. Habis itu ini apa kita pilih? Itu pilih GBPJS apa? Nomor kartu. Lanjutkan? Soal rujukan belum ada. Coba menggunakan yang ada namanya. Spasi lagi. Nggak bisa sekali sendiri. Itu mau nggak? Ngajak datang. Isi kan? Habis itu bang, maksudnya ada kali ini. Habis itu simpan. Ini udah nih. Udah kalau udah kesimpan, Pemasaran baik. Iya. Masuk ke perawatan. Nggak mau lah, aku sini aja. dok misalnya baik Dikosongin aja nggak apa-apa. Nanti kalau memang ini wajib diisi, biasanya ada error yang belum diisi. tugas yang mendomisi ya Pak ya. Iya. Iya. Enggak, yang ini aja, nanti yang ini kan berdua nih. Nanti siapa petugas yang hari kan 2 orang itu di ini aja. Namanya siapa, yang satu, yang kedua siapa. Ini harus diisi ya. Nanti DPJP siapa. Jadi kalau yang ini kosong apa ya Pak ya? Nanti dia sendiri ya. Iya, kami sendiri. Itu cara dari pendaftaran ke ngirim ke labor kayak mana? Malah standby. Ini kan bisa langsung. Saya kan coba contoh pasien yang pertama tadi nih. Bang ini asesmen keperawatan. Saya buat. Ini belum tugasnya di situ. Kalau mau Ini deh. Nah, ini. ubahnya tinggal di Nanti pilih petugasnya siapa. Langsung ke simpan ya dok. Tekan Oh, spasi. dari labornya dari sini juga. Nah itu pokoknya kalau habis milih tekan spasi. Tapi kok ada dia bisa? Jadi kalau misalnya kolom yang kosong kita kosongkan masalah tak? Nanti kalau memang itu wajib diisi, biasanya pada saat menyimpan itu kolom ini belum diisi gitu. Nah ini kan bisa pilih dua di antara semua ini. Bisa. Keywordnya. Ya keywordnya nanti. Dua yang kita klik. Iya, nanti misalkan ini banyak banget kan. Nah ini kalau udah seperti ini oke sih. Ini kan masalah keperawatannya, dia usaha keperawatan. Terus di sini rencana keperawatannya. Ini 4 ini ya. Iya, yang ini kan baru contoh nih. Sesungguhnya nggak dipeluk kayak gini, enggak. Ada lagi. Oke kita ini kayak latihan. Latihan aja, ayo latihan. Pak, nama diagnosanya yang samping tanda tambah itu kan? Kode diagnosa kan? Kalau misalnya kan tidak ada nih di diagnosa yang sementara dibuat di sini kan sampai 13 nih. Misalnya kan demam, hipertermi nggak ada nih kalau dari keperawatan. Jadi kita tambahnya ada yang tanda tambah Iya. kan? Tapi kalau misalnya dia Tambah itu tambah master berarti versi situ. kayak tadi tuh kan semuanya kalau dia pasien nama, data pasien, Kalau udah selesai baru simpan kan dok. data Iya. pasien. Mau ini. Nah, coba. Kalau seperti ini, kita udah nyimpan nih. Pastikannya di sini data penilaian sudah masuk betul. Nah, udah masuk. Oke ya. Nah, diklik, coba klik. Nah, ini buat nge-print ini. Buat penampilan. Nah, seperti ini.
Pak, kalau Kalau misalnya memang butuh di print kan. Iya, kalau nggak mau usah. kalau misalnya pasiennya tidak dikenal, daftarnya kayak mana? Ya udah kasih aja, tetap dia dapat nomor RM, berarti nanti kan datanya gini. Jadi Dia nggak bisa oke kalau nggak lengkap. ya berarti di ini aja dulu, misalkan namanya Mr. X gitu kan, tapi dia tetap dapat nomor RM kan. Suatu ketika dia ada ketahuan namanya, tinggal diedit datanya. Jadi gini Mbak ngeditnya, ini kan data yang tersimpan di sini, ya kan? Dipilih, sudah kita klik kan akan masuk ke sini kan. Nah misalkan Hasan Oganda, kita belum kasih tuan TN itu ya. Nah editnya pakai apa nyimpennya? Kalau nyimpennya hasil editan, klik ganti. Nah kayak gitu, ya. Kalau klik simpan lagi jadi ganda ya dia. Error, karena sudah nomor RM sudah ada. Kalau edit klik ganti. Nah gitu. Kalau simpan baru. Oke, lagi asik kayaknya. Tadi kalau kasih nama pasien lama Ayo lagi asik mah keren lah. pasien lama gimana? Oh iya. Ada. hijau kan. Daftar. Kita aja. Jadi sebanyak Daging aja. Ayo kita nih. atau karena KTP kali. Iya. Kata KTP itu lewat. Dan jangan ada itu. Habis itu kan ini misalnya nak ke kandungan tadi kan. Nah kalau misalnya nak ke labor yang tadi ini ya bang. Apa ya? Kalau misalnya mau ke labor, kalau misalnya dari pendaftar ada yang daftar dari pendaftaran mau ke labor. Oh itu, jadi nanti itu tuh mesti ada pasien yang dia nggak lewat poli kan? Ada yang mau langsung ke laborat, ke radiologi, rujukan dari dokter luar atau APS kan? Berarti pilihnya unit labor beneran. Itu ya. Tapi kalau misalnya dari poli mau lanjut ke labor tuh lewat pendaftaran. Enggak, pakai permintaan. Berarti dari poli yang mintanya. Labor kalau misalnya dari luar baru ke pendaftaran. Iya, gitu. Berarti Mbak juga nginput itu tuh. Kalau misalnya asesmen keperawatan sudah terisi, itu nggak connect ke asesmen medis ya, termasuk nadi segala macam. Belum bisa seperti itu. Banyak perawat. Oh. KN sudah Oh, nggak apa-apa sementara ini masih bawaan. Nanti kan muncul request itu nanti ya paling kayak MSAD juga mereka request kan. Nanti kalau misalnya memang itu butuh, nanti bisa dimasukkan ke situ. Kali ini masih bawaannya, orinya. Pak, ini untuk laporan rekapan pendaftaran ada nggak? Ada. Nah, yuk. Pak izin Pak Bukti registernya di ini, dicoba apa kenapa? terkait penilaian resiko jatuh. Ini kan kebetulan saya di ruang anak tuh. Dan ini yang ada skalanya kan morse, dewasa sama sitnya biasanya untuk lansia ya. Nah, yang untuk anak kan biasanya hamsi damti tuh. Ini kalau kita ngikut yang mana tuh Pak, untuk pengisian? Gimana rawat inap ya? Ya, Kalau yang dirawat inap, coba dilihat dirawat inap, ya di sini cuma ada skala morse sama skala sitnya nih. resiko jatuh. Bentar. Di poin ke 7 penilaian resiko jatuh itu kan ada morse sama sitnya. Kalau kayak anak kan kami pakainya hamsi damti tuh. Di asesmen awal keperawatan ya? Iya. Kan umum. Keperawatan umum ya? Ya. Oke, bentar. Dia dirawat jalan kan ada yang ini ya, yang pediatri kalau nggak salah, yang anak coba. Yang dirawat jalan nanti bisa dipindahkan mungkin ya. Awal keperawatan bayi dan anak, di sini resiko jatuhnya apa?
Nah ini apa nih masuknya nih? Humpty Dumpty bukan? Bukan ya? Get up ya? Coba yang rawat jalan. Kayaknya get up deh ini, get up and go to test ya. Kalau rawat jalan biasanya kayak apa yang gue, Pak? Oh iya. Ya sudah nanti jadi usulan aja. Ya nanti jadi catatan aja tuh berarti memang Humpty Dumpty sih harusnya. Kalau untuk anjungan antriannya gimana? Gampang itu mau urusan sama IT nanti. Mereka tuh kan manggil antrian juga nih, manggil pendaftaran. Gampang. Yang penting ini dulu aja. Itu nanti. Oh ini turunin belum beres. Oh, ini kan bentar. Ini nada ini siapa mbaknya? Oh oke. Oh yang lain mbak masukin lagi, baru lagi. Datang lagi kan pasiennya. Nah, klik baru. Nah, daftar baru lagi, so masukin. Ya. Namanya bagaimana nih Pak? Ini nanti gini, misalkan dia pasien baru seperti tadi ya, masukin. Oh ternyata dia pasien lama. Kalau pasien lama cari di sini, di data pasien, di keyword di sini, ya, di keyword. Nah, oke, tinggal pilih pasiennya misalkan ini. Ya kalau banyak banget tinggal nama pasiennya sama alamatnya. Misalkan di Amalia ya, diklik, tekan spasi. Nah ini not nanti bisa misalkan anggota DPRD. Jadi notif bahwa kita harus lebih hati-hati gitu. Klik simpan. Ini kan. Oke, itu namanya di data pasien. Nah ini ya pada saat kita menginput di sini, kita nginput pasiennya di sini ya, akan masuk ke data pasien sini. Nah kita ngesetnya di sini, klik kanan, ada catatan untuk pasien. Nah ini bisa di sini. Ya misalkan ruwet gitu ya. Nah, oke ya, pada saat kita pilih yang WB ini, dia akan muncul. Oh langsung termati. Gitu. Iya. Berarti harus senyum personen. Biar ada membanding. Kalau dia misalnya kita periksa nih ada kelainan gitu misalnya ada Bisa, tulis aja abnormal berarti abnormal bukan berarti dia ada kelainan bentuk kan abnormal ini kan Yang kita temukan apa gitu ya? Ya nanti di sininya. di sini atau di sini Di sini ini kan lebih spesifik. Berarti abnormal di abdomennya kan. Kalau ini mungkin ada organ lain yang nggak bisa dijelasin di sini, kita tulisnya di sini gitu. Itu apa ngisi apa itu? Keperawatan bukan? Iya. Oke, buka di data penilaiannya. Tab satu lagi. Kalau udah ada berarti udah ada yang ngisi. 1123 bintang. Di atas. 23 bintang. Kan ini pasiennya rame-rame. Udah ada yang ngisi sebelumnya. Kan kalau penilaian awal keperawatan itu kan cukup satu kali kan perkunjungan pasien. Ya, udah saya isi seperti yang mempesankan. Nah itu. Sekarang rebutan dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah pada masing-masing kan, itu. Ya, silahkan dicoba-coba. Oh ada IGD ya. abaikan dia Oke, bentar. Oke. Nah, buat teman-teman pendaftaran, nanti buat pasien IGD itu daftarin di sini di IGD di atas ya. Jadi kalau ini buat di poli, kalau ini IGD. Oke, sama nanti klik baru. Oke, pendaftarannya IGD pisah nggak? Pisah. Oke, diklik dari IGD, klik baru, terus dokternya siapa? Ini sama sih kayak tadi ya. Terus nanti pasiennya siapa di sini. Nah, biasa diisi kalau pasien baru. Kalau pasien lama dipilih. Iya. Nah, ini. Oke. Terus saya turunin, simpan itu ya. Mbaknya pendaftaran IGD apa perawat? Perawat. Oke. Nah, saya sudah daftarin ya. Di refresh, klik IGD. Refresh nih, masuk nggak? Krisnapati masuk? Masih muter. Udah ngantuk sih Mbak. Bangun pagi kayaknya. Oke. Nah ini nanti diklik di sini Mbak, klik kanan.
bebas sih. Oh, bebas ya. Supaya jadi merah aja nih ya, pada saat dipilih klik kanan merah, data rekam medis, RM gawat darurat. Nah ini ya. Mm-mm. Nah ini buat UGD. Pada saat datang berarti di triase. Terus nanti habis di triase awal ke perawatan. Terus nanti buat dokternya medis. Tuh ya. Jadi kita tetap klik satu-satu ya Pak. Data dulu klik, habis itu baru penilaian awal. Iya. Terus nanti kalau pasiennya diobservasi berarti ada observasi. Tuh ya. Oke. Coba kita lihat triasenya dulu. Nah ini triasenya. Nah ini kalau ada tanda klip seperti ini, macam kasus, pilih kasusnya apa. Tuh ya, ini keluhan. Nah ini nanti jalan napasnya gimana, pernapasannya gimana. Nah ini bisa dibikin master. Nanti sesuaikan aja dengan yang di sini, apa aja yang diperiksa, itu ya. Oke, nanti keputusannya apa, tinggal disimpan. Oke ya. Ini buat triase primernya, triase sekundernya di sini. Oke. Yuk silahkan dicoba. Secara prinsip sama sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Masa udah selesai jam segini? Yuk coba-coba aja berlatih. Lab cobain, radiologi cobain, resep obat. Nanti saya ajarin resep obat ini juga, racikan. Ada dokternya di sini. Sebelah macam kasus itu Pak, seandainya kita ambil non trauma, terus dia karena sesak, jadi ditulis keterangan sesak napas gitu. Yang di mana? Yang di sebelahnya, yang di bawah dan langsung di. Oh bisa taruh situ bisa. Dok, kalau ini kan udah nih masukkan medisnya. Iya. Saya mau permintaan ke lab nih. Oke. Ini Jangan. Ini apa sih, rawat jalan ya? Kalau rawat jalan itu letaknya di sini. Coba klik rawat jalan. Sebenarnya dokter itu sebenarnya cukup di sini aja pilih pasiennya. Bebas pasiennya. Ini tinggal di double klik aja di kode dokter. Oh jangan klik kanan dok. Jangan klik kanan. Double klik aja di kode dokter. Nah ini sebenarnya udah ngumpul semua di sini sih dok. Swabnya, terus ini. Nah, yang tadi itu sebenarnya dokter yang awal medis itu di sini juga bisa dicari. Coba gitu. Kita mainnya di sini aja semua. Oh, jadi tadi ngulik yang itu nggak muncul deh. Nah, nanti kan saya kasih akses masing-masing. Buat dokter berarti nanti kan keperawatan kan muncul. Nanti hanya ada buat dokternya aja awal medis. Kalau sama ini kan masih pakai mode admin, jadi masih muncul semua. Nah, Obat tak tuh? Ini sama apa yang tadi Pak? sama, cuma shortcutnya doang. Isinya lagi deh. Nggak usah kan udah. Dan ya di data penilaian dan nggak ada. Data penilaian udah simpan belum? Ini Udah, apa tadi simpan. awal medis coba diklik dok. Apa pasiennya beda lagi? Sama yang pasien Coba sama. Coba di sini. Terus Centang. Lah kok nggak muncul? Coba ada error. Coba klik. Oh, coba bentar, saya cari ya. Yang hari ini inputannya. Pak, ini sudah izin sama siswa. Kalau sisrute versi 2 belum, karena di sisrutenya belum bisa membuka. Kalau yang versi 1 dulu bisa. Klik double klik dok. Awal medis ya bentar. Tadi itu dokter itu awal. Udah pendaftaran? Ada lagi apa yang ditanyakan? Harus ada pertanyaan. Ada banyak masukin pasien, munculnya banyak di rawat jalan. Kalau pembujuk Pak, itu dari Poli ngirim ke pendaftaran atau Pemujuk apa? Oh saya iya, tidak mau merujuk ke luar rumah sakit, misalnya dari Poli penyakit dalam, Oh, merujuk jadi ke ya, RSUP oke. Poli penyakit dalam. Nah, juga. mestinya sih yang bikin rujukan itu dari polinya, karena poli yang ngerti diagnosanya apa kan. Apa meskipun nggak punya printer tapi ngeprintnya di pendaftaran, tetap mereka yang input, dokter atau perawatnya. Nanti ke pendaftaran tinggal buka aja pasiennya, nanti akan tersimpan tuh
hasil inputan dari polinya, banyak tinggal nyetak saja. Itu lebih bagus lagi ada printer dari tiap-tiap masing-masing poli. Nggak ada. Nanti bisa diusulkan lah sesuai kebutuhan. Oke, nanti caranya gini. Misalkan mau dirujuk ya di rawat jalan, katakan Depianto ini, klik kanan, rujukan keluar. Nah ini tinggal diisi aja mau dirujuk kemana. Ya misalkan RSUD Embung Patimah gitu ya. Nah diagnosanya misalnya apa nih diagnosanya nih? Nah inilah salmonella sepsis gitu ya. Terus dia pakai ambulan, kategori rujuknya misalkan non bedah. Nah tinggal disimpan. Nah ini nanti tinggal di print surat rujukannya seperti ini. Berarti nanti dari poli ngirim ini ke pendaftaran, baru pendaftaran misalnya cetak untuk BPJS-nya. Nah kalau untuk ini kan rujukan umum. Kalau pasien BPJS berarti kan diprintkan surat rujukan dari Piklaimnya. Kalau sudah bridging nanti bisa diprintkan dari sini. Dari poli juga atau dari pendaftaran? Ya bisa dari poli, bisa dari pendaftaran. Tapi lebih baik dari poli sebenarnya, kan ada diagnosanya kan. Dari pendaftaran tinggal ini aja, tinggal ngeprintkannya aja. Itu ya. Atau kalau enggak nanti gini, ada printer di pendaftaran, dari poli tinggal ngeprint ke printer pendaftaran itu. Bisa harusnya. Jauh ya? Mau jauh juga nggak apa-apa. Saya mau ngeprint dari sini ke rumah juga bisa kok. Pakai jaringan. Bisa. Nanti ya pasiennya tinggal diarahin aja, silahkan ambil surat rujukannya di pendaftaran. Tuh. Manfaatin kecanggihan teknologi lah. Tuh. Nah ini tadi dok, kan udah masuk nih di penilaian medisnya kalau jalan ada penilaian, terus mau diperiksa laboratorium. Oke, oh iya, keluar dok. Nanti didapatkan di sini. Nah ini kan ada permintaan dok. Nah ini. Tapi di sini kan tadi ada yang awal medis juga, itu kosong. Kita ngekliknya di sini atau di Sama aja sih sebenarnya. Harusnya nggak kosong sih, apa beda judul. Nah ini permintaan labnya. Ini nanti indikasi klinisnya apa, informasi tambahannya apa. Coba. Mbaknya nanya apa tadi, laporan ya? Iya Pak. Laporan apa, kunjungan? Iya, laporan kunjungan. Oke, untuk laporan nanti di sini ya, diklik menu. Nah ini kan menunya banyak banget nih. Mbaknya bisa keyword di sini, termasuk yang lain ya, bukan hanya pendaftaran, ada keyword. Kita mau cari kunjungan, ketik aja kunjungan. Nah ini ya, kunjungan rawat jalan, rawat inap, termasuk nanti ada lab, radiologi, rawat inap lagi. Ya rawat inap udah tadi ya. Nah ini seperti ini, coba kunjungan rawat jalan, klik, nah akan muncul. Nah ya, ini yang hari ini. Kalau misalkan kita mau menarik 1 bulan, berarti set aja tanggalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 lah ya, 31. Nah seperti ini. Kalau mau dicetak tinggal klik cetak. Nah nanti mau bentuknya apa? Bentuknya kalau HTML itu berarti dibuka di browser, kalau WPS itu dibuka di aplikasi WPS, CSV itu nanti langsung Excel, Jasper kayak PDF. Nah ini Pak, itu tak bisa dibedain ya Pak, misalnya polinya, misalnya dari penyakit dalam filter. Nah atasnya ini loh. Nah itu nanti bisa difilter. Misalnya mau ngeprint kunjungan poli penyakit dalam saja, berarti pilih yang poli penyakit dalam. Nah itu Untuk jenis kelamin Pak. jenis kelamin. Ini kan udah ada ini. filter jenis kelamin juga lagi. Misalnya kunjungannya berapa, kan ada jumlahnya. Kadang-kadang kan itu nada perlu itu kan rekam medis, pekerjaannya apa, pasiennya yang paling sering. Bisa jumlahnya ada di bawah mbak. Ada tadi pasien pun. Nah itu. Kalau di bawah ini. Nah ini di atasnya ini kan kelihatan laki-laki berapa, ya perempuan berapa. Cobain. Nggak usah takut. Nggak usah takut, nggak bakal rusak kok. Ada kan ini anggaplah dia hematologi darah. Nah ini nanti dicentang ke bawahnya. Kalau mau centang semua berarti klik kanan aja. Di kanan nih. Di sini. Resume sendiri. Klik kanan, pilih semua. Pilih semua. Nah itu kan tercentangnya. Ya, biasanya nanti kan darah rutin, di darah rutin di bawahnya apa aja gitu kan. Tuh, disimpan. Intinya tuh Yes. biar nanti ada dulu.
Dari labnya, orang labnya nanti. Orang labnya nanti gini dok, di laborat mereka akan buka di sini. Nanti ada permintaan. Nah ini kan ada permintaan nih 942. Oke, itu jam 942. Oke, bentar, ini tanggalnya masih. Oh ya, yang baru saya jam 10 nih. Nah ini mereka nanti gini, ada jam permintaan, terus nanti di jam sampel mereka klik sampel. Jam sampelnya jam berapa? Diambil sampelnya. Terus nanti kalau udah itu diperiksa, hasilnya nanti akan mereka masukin. Nah ini tinggal input. Anggaplah pasiennya sudah diperiksa, hasilnya hari ini juga selesai. Kita tadi ada Iya, keluar. Nah nanti di riwayat pasien kelihatan. Nah di riwayat perawatan. Nah ini yang muncul itu 5 riwayat terakhir. Yang paling baru, yang paling atas. Kaget ya. Itu muncul sendiri tuh alarm. Ke atas itu. Nah itu. Checklist. Turunin. Kalau mau difilter cuma labnya doang. Ini ada tanda panah sebelah sini. Nah ini nanti tinggal cari aja. Ini hilangkan semuanya, cari yang labnya aja. Tuh. Yang Jasper. Yes, keren. Inilah di pasien. Dia bridging sama SIRS. SIRS itu kayak apa sih? Itu kayaknya ngetik ulang deh itu ya kalau di RR ya. Oh ini saya nih. Yang saya bukan kali ya, bunyi ke sini ya. Itu permasalahannya dulu itu kan bisa upload Excel ya. Kalau sekarang ternyata harus input. Sebenarnya kalau mereka ngebuka bridging sih bisa di-bridgingkan. Karena mereka tidak ngebuka bridging, paling mbaknya nanti nyari datanya di sini. Laporan RR itu ada kalau nggak salah di sini ya, tapi nggak tahu formatnya masih sama seperti yang dulu apa beda lagi yang sekarang gitu ya. Sama formatnya Pak. Kita ngetik nama SIRS. Nah inilah laporan RR, ketik aja RR. Nah seperti ini yang ada. Pak, berarti setiap kalau misalnya diagnosa kita ruangan yang setting sendiri ya? Atau memang nanti udah diprogramkan oleh sistemnya? Misalnya nih, kayak dia demam nih, kayak tadi hipertermi, terus ada pilihan-pilihan tindakannya, misalnya kompres hangat segala macam. Oh, itu nanti dibikin aja masternya sama di sini. Maksudnya berarti Tim sini aja, nanti keperawatan siapa kepala keperawatan, nanti tinggal masukin. gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik satu-satu lagi. Gitu. Jangan. Baru kita buat satu-satu ya. Nanti kalau ada masternya ini aja, ada soft copy-nya lah. Kalau bisa ada soft copy-nya Excel, nanti kita coba imporkan. Kalau ngetik satu-satu lumayan ya. Iya. Tapi jangan ngasih hard copy, nanti kita jangan ngetik satu-satu. Ya nanti ini aja lah dari keperawatannya. Ayo masih ada yang bingung? Itu nanti yang database sebelumnya, yang dari Simer sebelumnya minta data backupan ini ya, database-nya. Saya mau ngambil data pasien. Biar nanti pas hari Jumat itu sudah oke kan. Kalaupun ada pasien negatif juga gampang lah, input ulang lagi kan. Gak apa-apa. Apa adanya aja, nanti tinggal dipilih-pilih. Ya pasti beda lah. Semua gak bakal sama. Apa nih? Siap. Itu biasa besar.
Sama ini Pak, satu lagi Pak terkait tadi rujukan. Misalnya ini dari rawat inap mau rujuk ke RSAL gitu. Nah, apakah kita kirim melalui sini atau kita cetak print baru kayak biasa? Via telepon. Di ini aja, tetap di input dari sininya, terus nanti di print out. Kalau mau via telepon ya via telepon nggak apa-apa, nanti dipoto aja surat rujukannya juga. Yang penting kita input di sini, ada datanya. Nanti kan kelihatan nih pasien yang dirujuk dari rawat inap itu siapa aja dalam bulannya, dalam 1 bulan itu. Jadi tetap tercatat semua. Berarti tetap via telepon juga ya kalau Iya, karena kita kan tidak connect ke sana kan. Meskipun pakai BPJS pun juga kan itu nanti ya tetap buat pasien keluar mending di-printkan aja. Berarti harus kasih Beda sama Sisrut kan. Sisrut biasanya kalau ngerujuk ini kan karena memang Sisrutnya dia belum membuka bridging untuk Sisrut versi 2. Jadi nggak mau tetap input ulang nanti dua kali gitu ya. Tapi kan Sisrut dia tidak semua rumah sakit. Oh gitu. Kalau kita di RSAL sama Batam luar. Oh. Ya kan Kak? Iya, oke. Apa? Nih. Oh dimasukin. Kenapa? Belum Oh itu rawat inap ya. Sama seperti rawat jalan Mbak. Ini rawat inap. Ini kan di nomor rawat di double klik ya. Klik dulu rawat inap, double klik di sini. Nah nanti di penanganan petugas Mbak. Ini loh, penanganan petugas. Nah nanti petugasnya siapa? Dipilih, misalkan Anjasmara. Ya. Terus tindakannya apa di sini nih? Nah misalnya up tampon, centang, simpan. Nah dia akan turun ke sini. Kalau turun ke sini berarti sudah tersimpan. Yuk dicobain. Pak, izin Pak mau nanya, kalau misalnya pasien mau ke 2 poli bisa Pak? Itu nanti rujuk internal berarti. Bentar, itu dirujuk internal atau memang dia mau ke 2 poli? Dia mau ke 2 poli. Oke, berarti nanti polinya harus satu-satu diselesaikan. Kalau BP-nya Dia harus selesaikan dari kasir Ini atau nanti gimana? terus disetting juga. Dia harus bayar dulu. Jadi gini, itu tuh masalah selesai kasir itu apakah pasiennya bayar kalau pasien umum, kalau pasien BPJS berarti dipiutangkan, di close. Nah itu sebenarnya bisa diatur nanti apakah memang harus closing kasir dulu baru bisa didaftarkan atau enggak. Jadi plus minus jadinya kalau misalkan harus closing kasir dulu, pasien harus selesaikan dulu satu transaksi, baru dia daftarin lagi. Kalau pengaturannya closing kasir no, berarti pasien tetap didaftarkan lagi. Tapi nanti kerugiannya apa? Kalau ada pasien kabur nggak ketahuan. Tuh. Jadi nanti silahkan alurnya aja lah. Kalau misalkan kita bisa menjamin tidak ada pasien kabur, berarti settingan closing kasir itu bisa dibuat no. Tuh, menyesuaikan aja. Kalau dia dirujuk sama dokternya, itu rujuk internal. Misalkan dari poli penyakit bedah ya, dia mau dioperasi, dirujuklah ke poli penyakit dalam, dicek misalkan ada darah tinggi kan, konsul ke dokter penyakit dalam, ya udah tinggal diklik aja di sini, klik kanan, rujukan poli internal. Nah ini Kalau mau rujuk keluar. Kalau misalnya mau internal, rujuk internal tuh. Ya. Jadi kita sering dari IGD itu dapat pasien dari klinik poliklinik. Kalau seandainya pasien itu memang di luar BPJS kan memang closing dulu polikliniknya, baru daftar ulang IGD. Nah sering kita dapati bahwa pasien BPJS tapi mampir dulu ke IGD baru kerawat inap. Kan sebenarnya alurnya adalah pasien yang mau rawat inap dari poliklinik adalah langsung pendaftaran rawat inap dan langsung ke ruangan gitu ya. Tapi ini melipir dulu ke IGD. Nah itu gimana nih untuk pendaftaran ini? Rujuk internal. Jadi rujuk internal ke IGD. IGD. Dari IGD nanti masuk ke kamar inap. Iya. Berarti nggak perlu closing yang dari ini ya? poli. Nggak perlu kalau BPJS kan nanti tindakan rawat jalannya kan akan masuk dalam satu billing ya gitu ya, kecuali pasien BPJS itu pulang dulu dia datang lagi kan beda kasus, berarti kunjungan berikutnya kan. Pak baru klik poli yang dituju gitu ya Pak. Iya, nah ini kan unitnya dulu itu dokternya. Terus nanti
tetap dirawat jalannya tahu tuh di polinya. Kalau misalnya dia bakalan 2 poli. Tahu, itu nanti kan muncul di sini, Mbak. Nah, nanti di rawat jalan ini dia kan ada rujukan internal, nanti akan masuk ke sini. Oh, berarti tunggu perawatnya klik rujukan internal baru muncul. Iya. Oh, siap, monggo. Kan tadi udah yang asesmen medis sudah. Tapi saya agak bingung. Kalau misalnya untuk permintaan labnya dari sini aja kan bisa langsung. Bisa. Terus untuk hasilnya tadi Hasilnya nanti diriwayat. Bisa di klik kanan di sini. di nama Klik kanan. Di sini data rekam medis, riwayat perawatan. Nah ini, nah itu riwayat perawatan. belum langsung Ini. untuk lambung. Pak, maaf Pak. Ini kan kita kan masih latihan ini. Nanti apakah kalau sudah langsung terset nih, misalnya nih saya nih di Perina, apakah nanti yang timbul cuma tindakan-tindakan Perina aja atau masih semua secara keseluruhan? Itu nanti bisa di set sih. Bisa muncul semua, bisa muncul tindakan Perina saja. Kan banyak kali kan Pak? Oh iya. Iya. Biasanya nanti bukan per ini sih, per kelas palingnya. Misalkan bisa disetting per cara bayar per kelas, misalkan pasien BPJS kelas 1, pasien umum kelas 1, pasien umum VIP. Itu nanti makin banyak skema tarif, kita paling ngaktifkan itu supaya tidak salah ngeklik kan. Kalau misalkan ada visit dokter lah, oh ini mau dipilih mana kok munculnya banyak banget kan, makanya nanti ada settingan seperti itu. Dia misalkan di VIP otomatis tarif VIP saja yang muncul ya. Jadi kasihan nanti pasiennya. Kalau pasien umum ternyata dia di kelas 3 ternyata keklik yang VIP kan ya lumayan lah. Bisa diset kayak gitu. Ini hasil labnya belum ada dong. Belum kan belum diinput sama labnya. Nanti enggak dia. Nanti pas kalau misalnya sudah diinput sama orang labnya akan muncul di sini sesuai urutannya. Kembali lagi keluar, baru kita klik lagi untuk itu buat resep. Nah, makanya enaknya itu jangan diklik kanan di sini, Dok. Cuma double klik aja di sini di kode dokter. Nah, di sini kan udah muncul. Ini paling atas. Nah, itu resep. Nah, itu didaftarin lagi. Pak, misalnya awalnya di BPJS itu mau rujukan internalnya mau bayar umum, kliknya di mana Pak pembayarannya? nggak kebalik gitu. Dari BPJS ke umum. Saya kan Daftarin lagi berarti kalau kayak gitu mah. Udah beda cara bayar. Emang ada kejadian kayak gitu? ada dari BPJS nanti misalnya berobat nih BPJS tiba-tiba dia mau ke umum lagi tanpa dikonsulkan internal. Berarti daftarin lagi aja kayak gitu mah. Putar ulang aja. Soalnya kan beda cara bayar. Nggak bisa klik ya dok, klik apa gitu ya, apa namanya? Pakai mouse ya. Jadi kita nggak bisa misalnya kita ketik gitu langsung muncul nama obatnya bisa. Bisa ini di keyword. Coba misalkan Obat apa? generik ya? Ya yang ada aja lah. Nanti kita masukin. Enter ya. Iya. Nggak usah lengkap sih dok. Para aja nanti muncul. Oh dia C. Satu pembayaran sama beda sih. Kalau beda harus selesai baru langkah lainnya. Untuk angka jumlahnya pakai Romawi atau Ini jangan dicentang dok. Nah, ini jumlah angka biasa aja. angka biasa aja? Pokoknya ini jangan dicentang. Centang ini nanti buat obat pecahan sih. Kayak aqua bides 20 cc diambil 10 gitu kan. Oh gitu. Udah kalau ini dok, udah ini satu obat nih. Kemudian untuk nambah obat lagi. Ini di enter dulu. Di enter dulu. Nah, di keyboard lagi. Jadi satu resep itu misalkan ada beberapa obat, ya udah masukin. Nanti kalau sudah beres tinggal simpan. Oke. Boleh. Kalau sekarang pendaftaran ini kan dibedain nih pasien prioritas sama pasien geriatrik. Nanti di sini nggak ada yang nentuin pasien prioritas gitu. Kayak
Jadi di poli tuh tahu oh ini pasien prioritas seperti apa yang akan dipanggil duluan gitu. Itu kan nanti pasien prioritas dan prioritas kan pada saat ngedaftarin kan mestinya. Di poli juga. Nah, terus Pas kita daftar tuh nggak ditentuin. ya dari awal aja kan mbaknya berarti di pendaftaran itu kan oh ini pasien prioritas berarti didaftarkan lebih dulu kan, otomatis nanti di poli juga dapat nomor antrian duluan kan. Betul. Di screeningnya kan dirawat di pendaftaran mestinya. Nanti kalau di poli lagi di screening lagi ya susah. Mestinya di pendaftaran kan di screeningnya mana nih yang sebelum masuk pendaftaran di screening dulu mana nih yang prioritas. Nah nanti kan pada saat dipanggil antrian berarti prioritas dulu kan dipanggil. Dia mau ke poli mana, otomatis dia kalau dipanggil duluan sama mbaknya dia dapat nomor antrian yang kecil dong buat ke poli. Udah. Di loketnya kan ada 4 nih. Yang prioritasnya khusus. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya yang nomor 1 prioritas, sedangkan yang nomor 2 nih pasien lama. Untuk yang prioritas. Kan ada di daftar sendiri ada nggak Pak yang pasien itu satu kali? Nggak ada. Tetap dia yang memutuskan dia dapat urutan nomor antrian itu tetap dari pendaftaran jadinya. Berarti kalau kayak gitu ya ngakalinnya dia harus didaftarkan dengan nomor yang kecil. Dia kan ada yang Oh ada di daftar praktis. Nggak usah di situ, di sini ada nih, di sini aja ada nih. Yuk, yuk dulu. Nah ini kan kasus unik lagi di sini tuh. Pasien daftar di pagi bukan prioritas. Misal pasien yang muda-muda, tiba-tiba yang tua nih datangnya udah jam 11 atau terus kan yang daftarnya yang tua yang agak lama. Kalau ada poligeriatri nggak sih? Ada tapi khusus poli penyakit dalam aja. Ya, terus yang lainnya? Poligliatrinya gabung dengan penyakit dalam dok. Jadi yang napisnya itu dokter penyakit dalamnya, bukan dari luar. Ya kalau seperti itu mah susah, kecuali pisahkan polinya. Kalau enggak ya karena kita kan nggak lagi ngeprint bukti register, di situ tercatat ya nomor urutannya. Nanti bisa dibedakan lagi prioritas. Dibedakannya tetap dari pendaftaran, bukan dari polinya. Petugas berhak menyerahkan siapa yang Pasiennya membeli. Kita harus tahu juga. Level aja dulu Duluan gitu. dulu nih pasiennya lama nih kayak kita kangenin. Tiba-tiba ada jam 9-nya baru dia datang. Dia tetap nomor urut yang setelah yang dapat berarti daftarnya. Iya. maksudnya di poli kan daftarnya berdasarkan Berdasarkan inputannya. Kalau mau diloncat berarti nomor antriannya. Misalkan ada yang daftar dari pagi nih, harusnya didapat nomor 1, daftarin nomor 15 gitu kan. Tapi memang nanti banyak akan sulit untuk menyeting ininya nomor regnya, harus ngapal mana yang masih kosong. Kalau nomor ini kan memang kalau misalnya saya yang daftar nanti selanjutnya nomor 2 lagi nomor Iya, otomatis dia berdasarkan nanti di tag berdasarkan misalkan poli penyakit dalam dokter A datang pasien 1 001, pasien kedua poli bedah 001 juga kan, pasien ketiga poli dalam jadi 002 kan, kayak gitu di tag berdasarkan kedatangan. Sepengetahuan saya sih prioritas itu memang dari awal sih screening, terus nanti di pendaftaran didaftarkan duluan, otomatis dia dapat nomor urut dulu. Kalau di poli di ini lagi bakal repot itu, gonjang-ganjing itu nantinya. Nanti anggota DPR-nya saya udah nomor antrian ini gitu kan. Nanti kalau ini kan ini masih dalam tahap percobaan kan dok kan rekam medis status yang biasa masih kami pakai atau gimana? Kalau kayak rawat jalan sih kalau berani sih bisa dihilangkan kan masih swab ya. Bisa dihilangkan langsung. Untuk pasien baru aja dulu kita katakan. Oke, nanti mungkin pasien lama itu bisa dibawakan status. Ada RM-nya di sini. Nanti paling di scan dok, di scan. Nanti akan diupload di sini, masuk nanti ke ini. Nah, ada di sini di riwayat pasien itu ada retensi berkas. Jadi nanti uploadannya akan masuk sini berupa PDF, diklik. Nah, status sebelum itu bisa dilihat dari PDF tersebut. Tapi kayaknya pasien baru aja deh lebih. Pak, biasanya rumah sakit sebelumnya yang Bapak datang, mereka itu ngeceknya data pasien itu kan misalnya pasiennya statusnya terbaru. Apakah semuanya dikasih? Biasanya 5 riwayat kunjungan terakhir sih. Yang biasa itu dari kami. Ya biasanya dari rekam medis.
Tapi kalau mau bahu membahu ya kerahkan semua berarti. Ada berapa 100 karyawan lah dulu lah. 100 karyawan kasih nih sehari 100 gitu kan. Satu orang satu hari difotoin aja kan pakai aplikasi itu kan. Kemarin itu kan ada banyak yang razia kan rekam medis kan. Gitu. Udah dok, ini anggap nih. Udah, tinggal simpen. Masuk obat yang lain kasih cek. Oh, ini loh. Maksudnya ke sini. Coba refresh lagi. Centang. Nah, ini kan banyak. Yang ada di sini aja ya. Nanti masternya. Kalau data obat ada nggak di CMRS lama? Data obat masternya. Tapi belum diinput ya? Atau farmasi dia punya data obat nggak? Nanti mintain aja Excelnya. Ya. Farmasi sama kepegawaian data pegawai berarti kita nanti impor-imporkan. Ini kayaknya ini baru jam segini udah pada selesai ya. Berarti nanti kita sambil impor data. Ternyata ada obat yang nggak boleh masuk. Iya. Sudah aja. Iya. Udah simpen dong. Sudah. Coba ke atas ya. Kayaknya kalau udah beres coba ke atas. Enak kan pakai mouse. Ini misalkan 2 ya, udah simpan aja. Nah, itu. Yes. Daftar pasien rawat jalan riwayat. Oke. Tampilan di apoteknya gimana dok? Nah, di apotek nanti seperti ini. Farmasi, daftar resep dokter. Nah, ini kan belum terlayani ya. Terus kenapa tuh? Nah, ini kan dilihat nih. Ini kan yang jam duluan nih datang nih. Kok jam dulu? Oh iya benar 941. Double klik. Nah, ini CTM 10. Ya kan 3x1, paracetamol 3x1. Mereka siapkan. Nanti tinggal di-approve, simpen. Nah, ini nanti mereka bisa cetak aturan pakai. Itu. Berarti ini saya udah selesai keluar. Selesai satu pasien gitu kan? Oh, ini ganti logo siapa nih? Oh, dari sini kayaknya. Malam saya ganti. Boleh. Nggak apa-apa, oprek aja. IT-nya harus lebih paham nih. Oke, sip. Pak, untuk penyakit terbesar Pak, carinya frekuensi Oh, ini kok pinter. Oke, untuk 10 besar penyakit itu memang di frekuensi ya. Di frekuensi penyakit ralan. Nanti dipundurin aja tanggalnya Mbak. Misalnya dari tanggal 1 gitu ya. Nanti akan muncul. Nah, ini coba saya pundurin yang ini ya. Ini nanti di kode diagnosa harus diisi. dari polinya berarti. Bisa dari poli, bisa dari RM. Poli itu nanti diagnosa klinis aja sih yang wajib. Misalkan observasi tipoid fever, kodenya apa? Itu ya, karena kan nggak apal ICD-nya. Tapi ada juga dokter yang apal ICD. Tuh, kalau ada apa ICD silahkan dokter yang input gitu ya. Nah, ini nanti tinggal disortir Mbak. Yang jumlah paling besar yang mana? Nah, ini berarti kalau misalkan muncul 10 itu 10 besar penyakit kan. Kalau mau difilter berdasarkan poli di sini ada filternya. Kalau mau dibikin grafik, nah ada. Nah, itu. Kiri kanan. Ada nih. Buat satu ke psikolog ya. Pasien. Dia daftar ke psikolog. Kadang gini banyak, nanti dia pasiennya dan poli jiwa dia statusnya BPJS, terus nanti dioper ke psikolog itu kan tidak dijamin BPJS. Jadi status pembayarannya itu kadang nanti di poli psikolog dia loss gitu, jadi seringnya loss di psikolog, yang terdaftar tuh yang di jiwa aja. Berdaftarin lagi berarti sebagai pasien umum berarti. Berarti kan pasiennya balik lagi ke kasir gitu. Ke kasir beresin dulu, yang BPJS-nya suruh di closing dulu, dia daftar lagi ke pendaftaran sebagai pasien umum. Pasien umum ke poli Psikolog. Itu kan tetap jadinya bukan internal itu kan di satu hari itu kan. Kalau BPJS boleh satu hari 2 poli kan nggak boleh, kecuali dia umum ya, umum boleh. Kalau sebetulnya mending daftarin lagi aja, bukan rujukan internal ya kan, jadi paling nanti kan dokternya bisa lihat dari swabnya itu, swab dokter sebelumnya apa, nanti di swabnya aja itu konsul psikolog gitu. Buka di sini. Iya, satu. Maka di mana tidak ada pemeriksaan. Di pasien ini kan.
di TKTP Apa nih? Dulu Apa aja lah. 1144 terus simpan bangsa itu Kolam kita itu cuma bisa sekali aja ya waktunya. Nanti kan kalau kita itu nama pasiennya berubah lagi, ini kan satu pasien sebenarnya. Nggak, maksudnya bisa pagi sore malam cek langsung jadi satu gitu aja. Bisa ya. Nanti Kalau sudah terlayani dia langsung ada tertulis sudah gitu ya. Sudah. Itu nanti pada saat dokter tadi keluar dari menu ini kan coba double klik lagi. Yang Di kode dokter. Udah kelas 3 Kan pada saat dokter sudah ngisi ini, pada saat klik keluar ini, ada sebenarnya lagi. nah karena ada update status, ini jawabnya yes, berarti pasti sudah diperiksa. Gitu. Nanti akan berubah statusnya. sudah diperiksa, sudah dikasih resep. Iya. kode. Nah, ini baru. Kalau entar buatnya ada Dokumen masuk ke data pasien. Udah ada yang masuk. iya Tekan spasi ya, tekan spasi Mbak. Nah, gitu. ya tapi caranya gitu ya ini caranya ada psikolog besi kan tulisannya. Ya dibikin kalau nggak ada. Dibikin klik. Ini kan baru data dummy aja. Klik. Nah psikolog. Kalau tak bisa kan enggak ini cuman lewat aja Ya, itu bisa tambah tarik sih. nanti kita bisa anggota kita juga Besok ketik polisi psikolog gitu aja. Di mana udah? Udah belum? Coba keluar. Keluar coba. ancamannya di situ ya. Coba di refresh ini kaca pembesar. Coba ketik PSI. Kalian inputnya salah. Lepas input kalian tulis di situ dapat duitnya. Tadi tamu. Yang masalah input baru ada tak pasang. Wih, asik dong psikolog ya. Tapi karena pasiennya juga Udah bu, kayak udah oke. Mana? Belum nambah. besok ini Cek-ceknya ya. Nah, Berarti dokter nanti memastikan itu cara bayarnya. Coba di refresh. Hah? Nah ini kan dia cara bayarnya udah ini belum Enggak umum. ada. Iya, Tadi kami pastikan. nengoknya di Pastikan umum. di permintaan. Kalau pastikan BPJS nggak di ini kan dari cover. Tahu kalau ini Gimana maksudnya? dia tahunya gitu ya. Tetap telepon kan. Itu kalau misalnya mau ambilin atau gimana itu dari mereka kan bisa kalian tahu ya. Itu beda-beda. Sudah oke. Jadi besok 2 hari. Ya apalagi pertanyaannya? Kayaknya hari Jumat banyak pertanyaan nih. iya. Pak, misalnya tindakannya ini ada yang tersilap nih buatnya. Itu cara mau ngapusnya gimana? Ganti. Oh tindakannya salah masukinnya. Oh gini. Itu nanti kan tindakan dilakukan. Nah ini kan ada tindakan dilakukan. Misalnya rawat jalan, rawat inap. Rawat inap. Tadi yang mana nih? Misalkan ini ya saya input dulu. Misalkan ini nih. Nah ini. Misalkan dokter misalkan salah. Ini jamnya hilangkan centangnya. Baru diklik di sini, hapus. Oke, penanganan petugas juga kan nih banyak nih. Oh salah nih yang ini centang. Ini jangan lupa dinonaktifkan dulu nih. Hapus. Nah itu. Kalau mbaknya ganti aja. Kalau ini kan dia udah input sini harus dihapus. Itu ya. Jadi nggak bisa diganti. Soalnya urusan sama keuangan sih kalau ini mah. Double klik. Itu Yang ininya yang ini ya. ya.
Apa bedanya surat ke sehat 1, 2, 3 dok? Yang sehat 1 itu dia generate langsung, kalau yang 3 itu dibuka juga, ada kolom-kolom isian lagi. Kalau yang sehat 1, 2 itu ngambil dari swab sih dulu tuh. Nah terus dibikin lagi menu yang ketiga kayak gini. Ini nanti kan diisi nih ininya, nanti kan coba diisi aja dong, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu ada pasien yang ini kan. Ini anggap pasien yang tadi kan butuh surat sakit. Oke, klik kanan, surat cuti sakit berarti. Cuti sakit. Nah itu nanti dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah ini nanti tinggal simpan dong. Bisa. Klik. Nah ini tinggal diklik di sini. Klik dulu, klik kanan. Nah, cetak surat sakit. Nah itu. Iya makanya. Bebas aja. So. Nah itu keklik 2 kali itu. Kalau untuk pasien penyakit dalam, ampun nih lama pulang nih ampun. Bisa itu dok, misalnya cetaknya apa ngisinya ini terakhir. Ngisi biasanya kan kadang-kadang dokter kan selesai dulu pasiennya baru dia ngisi status gitu. Kalau untuk awal-awal sih biasanya si dokter itu dulu waktu saya di Bangka itu ada dokter neurologi, dia punya catatan tersendiri baru nginput. Nggak apa-apa awal-awal mah, tapi makin kesini ya harus real. Jadi pada saat ada pasien datang ini di on kan, pasien keluhannya apa langsung diketik. Itu lebih enak. Lebih enak. Asik. Pasien tarif sudah di saya kan, terus data pegawai berarti itu ya. Kita ada waktu beres ini ya. Sore jadwalnya apa lagi, beda lagi ya? Ini doang. Oh iya sudah, kita nyelesaikan database berarti. Pak, kalau mau melihat hasil pengkajian yang sudah dilakukan di riwayat pasien, di rawat inap, diklik, double klik di nomor rawat, itu ada riwayat pasien sebelah kiri. Nah itu nanti ada riwayat perawatan. Kertas rujukan cuma gini aja ya bentuknya. Oh belum, bukan di situ, keluar. Ini di sini. Klik kanan. Nah, surat rujukan. Nah itu. Kalau tadi mereka apanya dong? oh riwayat pasien. Nah itu. Kalau sudah terrecord ada, berhubung ini nomor format RM-nya nggak seperti ini kan? Ini apa sih? Format RM kayak gitu? Oh, iya nanti akan ada. Ya, enggak. Ini coba ya misalkan gini. Saya coba yang nah ini yang ini. Yang 24 nih. Ya, misalkan masuk di sini nih. Coba keluar dulu ya. Nah, ini kan karena sudah ada pasiennya, enter aja tuh. Enter baru tinggal pilih dokternya. Iya, jadi nggak usah buka ini lagi gitu kan kalau udah tahu RM-nya mah.
Nanti ada fasilitas ini, ada fasilitas menggabungkan RM di sini nih. Ya, misalkan Dewi Ekawati ada 2, klik kanan gabungkan data RM. Nah, nanti mau digabung kemana nih nomor RM-nya? Itu tinggal simpan, nanti akan tergabung. Nanti di pelayanan bisa diinstal-instalin. Nanti tak kasih tahu cara nginstal yang barunya. Ini kan tadi saya coba ini klik kanan, terus rujukan internal. Ini kan pasiennya umurnya 1 bulan nih. Dari pola penyakit dalam, misalnya di rujuk ke anak lah, anggap kasus Dr. Aisyah, terus 2 kali, unitnya ke anak misalnya, 2 kali. Simpan. Oh, udah dimasukin ya, coba oke. Kayaknya udah ada yang dirujukin, coba kok tutup. Nanti bukanya sini. Nah, udah ada. Ya. Dok, untuk riwayat Shopee-nya ini nggak bisa dibuka? Riwayat Shopee-nya kan berdasarkan ini. Coba ini riwayat, di mana riwayat Shopee-nya tuh? Di tadi dok. Oh, itu udah diisi belum? Di sini ya? Berarti belum ada yang ngisi mungkin. Coba aja diisi dulu di rawat inap ya. Tapi di sini 19 status anak, status rajal. Tapi belum terisi berarti ini. Belum, kalau masih kosong seperti ini berarti belum terisi. Nanti kalau udah ada, masuk. Iya. Pak, untuk yang IGD ini, kalau pasiennya pasien kepidana, di sini kan adanya triase darurat awal penilaian awal keperawatan dan lain-lain. Nanti baru ada pemantauan MEOWS ini obstetri. MEO ya. Tapi di penilaian awal kebidanan ada nggak? Itu nanti sementara nyarinya di sini Mbak, berarti di rawat jalan ini. Belum dimasukin ke situ, nanti dimasukin lah ya. Nah, di RM rawat jalan adanya. Di rawat jalan diklik. Ya, pilih pasiennya. Yang dari IGD kan kelihatan nih. Klik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal keperawatan, kebidanan dan kandungan. Nah, ini. Jadi nggak masuk gabung di IGD ya? Belum, sementara gitu dulu aja. Ini kencang nih, pakai BP juga nih. Baru segini sih ya, mudah-mudahan nanti kalau udah running gimana nih. Kalau yang sebelumnya servernya di sini kan? Iya, server sebelumnya tapi berbasis web gitu, bukan? Oh. Mudah-mudahan beda Mbak. Sama web sama, kalau web kan bebannya di server semua. Kalau ini kan diinsalin masing-masing komputer. Jadi bisa terbagi itu beban. Mau lihat database yang kantornya di mana? Masuk kan pakai PHP admin. Itu kolaborasi. Enggak Ada. di Chrome. Hah? Ya tergantung. Ini saya lagi direkam, stop dulu rekamannya.